Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya John Heri. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Toba dan mengajar di SMP Negeri 2 Lumbanjulu. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Dalam membuat kesimpulan dan refleksi ini, saya berpatokan pada 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya melaksanakan pembelajaran di kelas dengan kebiasaan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran didominasi oleh guru. Dalam proses belajar mengajar, saya terkadang lebih banyak berbicara ataupun menjelaskan materi, sementara siswa hanya mendengarkan apa yang saya jelaskan. Yang kedua, kurang memahami atau memperhatikan perbedaan setiap karakteristik belajar siswa. Saya terlalu memaksakan kemampuan siswa sama dalam hal belajar tanpa memperhatikan perbedaan dari setiap siswa. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa untuk belajar. Saya sering mengalami di kelas saat pembelajaran, siswa terlihat lesu, terdiam, dan tidak bersemangat. Bahkan setelah menjelaskan materi pelajaran, saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, siswa hanya terdiam. Yang keempat, lebih mengutamakan suasana kelas yang tertib, tenang, dan siswa bisa memahami materi. Saya lebih mengutamakan kondisi atau suasana pembelajaran di kelas yang tentram, dengan harapan siswa dapat memahami materi yang saya ajarkan sesuai keinginan saya. Setelah saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat merubah pemikiran dan perilaku saya terhadap tindakan yang selama ini saya lakukan dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama, merubah pemikiran saya tentang pembelajaran seharusnya berpusat pada siswa, bukan didominasi oleh guru. Artinya, siswa akan mendapat mengubah informasi yang diperolehnya menjadi sebuah pemahaman bagi dirinya sendiri. Yang kedua, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar di kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, siswa dapat memilih hal apa yang lebih tertarik untuk dijadikannya sebagai sumber belajar untuk dirinya sendiri. Jadi, seharusnya kita sebagai guru hanya mengarahkan atau menuntun siswa agar lebih baik. Yang ketiga, memahami perbedaan setiap karakteristik belajar siswa. Setiap siswa mempunyai latar belakang dan juga lingkungan bermain sehari-hari yang berbeda, sehingga akan mempengaruhi minat dan juga cara belajar siswa yang berbeda. Dalam hal inilah, saya harus menghargai setiap perbedaan tersebut, sehingga saya dapat membimbing dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian yang kedua, merubah perilaku saya tentang cara penyajian materi yang lebih menarik. Saya selaku guru dalam menyajikan materi di kelas harus memperhatikan terlebih dahulu materi dan berusaha membuat sajian materi tersebut dengan menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan juga minat siswa dalam belajar. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa dalam proses pembelajaran. Dalam pembelajaran, seorang guru harus memerdekakan siswa. Maksudnya, memberikan kebebasan kepada siswa pada saat belajar, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Yang ketiga, memperhatikan dan membimbing bakat dan keterampilan siswa. Setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda, bahkan bakat, minat, serta keterampilannya juga berbeda. Jadi sebagai guru, perlu memperhatikan sisi lain yang menjadi kelebihan siswa tersebut
dan dapat dikembangkan untuk menjadi keterampilan bagi dirinya. Hal yang ingin saya terapkan di kelas supaya kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain. Yang pertama, mengkondisikan kelas sebagai salah satu tempat belajar yang nyaman. Dalam proses pembelajaran, kenyamanan merupakan salah satu hal yang mendukung agar seluruh proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Jadi sebagai guru, untuk memulai proses pembelajaran di kelas, saya akan mempersiapkan kondisi ruangan yang nyaman untuk belajar, sehingga siswa dapat merasakan kebahagiaan dalam diri serta proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, itu tidak terlepas dari perasaan siswa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Jadi saya akan merancang pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran tersebut karena sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Jadi pembelajaran yang diintegrasikan dengan permainan akan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, mengkaitkan pengetahuan budaya kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Perkembangan zaman dan juga teknologi sekarang ini sangat berpengaruh terhadap pola kelakuan siswa. Kebanyakan siswa sekarang sudah tidak mengetahui, bahkan tidak peduli dengan nilai-nilai budayanya sendiri. Dalam hal ini, saya selaku guru ingin memberikan pembelajaran yang mengkaitkan materi pembelajaran dengan pengetahuan sosiokultural atau kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, pembelajaran yang mengedepankan aspek budi pekerti. Proses pembelajaran juga kebiasaan melakukan hal-hal yang baik akan berdampak positif bagi setiap siswa dan juga sekitarnya. Jadi sebagai guru, saya harus menjadi teladan untuk memberikan contoh yang baik kepada siswa tentang bagaimana siswa bersikap baik kepada sesama teman, kepada guru atau bahkan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang kelima, menerapkan sistem Amung. Pembelajaran sistem Amung di sini maksudnya sesuai dengan cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa sebagai guru bukan untuk menuntut, akan tetapi menuntun siswa dengan proses pendampingan dan juga bimbingan. Kemudian dalam proses pembelajaran juga saya akan memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi sesuai dengan keinginan dan minat belajarnya masing-masing. Hal ini sesuai juga dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada anak, yakni membebaskan anak dari segala ikatan. Jadi saya berperan dalam mendampingi dan mengarahkan siswa ke arah yang lebih baik. Kesimpulan saya dari pembelajaran modul ini, pendidikan itu harus menuntun anak sesuai dengan perkembangan minat dan bakatnya. Maksud dari kata menuntun berarti mendampingi dan mengantarkan si anak ke arah yang lebih baik dengan proses bimbingan. Kemudian pendidikan yang menghamba kepada murid. Menghamba kepada murid maksudnya membebaskan murid dari keterikatan yang membuat murid merasa tertekan atau terpaksa. Jadi dalam proses pembelajaran harusnya kita berikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi sambil kita dampingi dan kita arahkan ke yang lebih baik. Selain itu, pembelajaran dengan sistem Amung juga sangat cocok diterapkan di sekolah, di mana dalam proses pembelajaran, guru juga harus memperhatikan keadaan dan juga kondisi peserta didik. Kemudian selanjutnya, memberikan kesempatan kepada peserta didik supaya terbiasa mandiri, mengembangkan disiplin diri dari pengalaman dan pemahamannya, sepanjang itu tidak membahayakan pada dirinya dan juga orang lain. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.